Dia makin ngebut. Kejar, kejar. Adegan saat ini ada seseorang yang menjadi pusat perhatian kita semua di jalan saat naik moge atau motor gede, ya kan? Orang tersebut menggunakan helm berwarna hitam hingga terkesan menutupi wajahnya. Dengan mengendarai moge, orang tersebut nampak melaju dengan kencang dan terkesan ugal-ugalan hingga terasa mengganggu pengendara lain di jalanan. Nah, karena melanggar lalu lintas jalan, maka orang tersebut akan dikejar polisi untuk dihentikan paksa, sekaligus akan ditilang dengan cara memberikan peringatan. Terjadi adegan seru hingga tegang saat polisi terus mengejar dengan disertai peringatan menggunakan pengeras suara yang ada di mobil petugas. Ketika mendapatkan pengejaran untuk dihentikan, ternyata orang tersebut nampak melawan, bahkan terkesan menghindari ketika dikejar menggunakan sirine yang ada di mobil polisi. Bahkan laju motor semakin kencang, tak terkendali untuk bisa lolos dari pengejaran. Sebaliknya petugas polisi semakin curiga hingga terus melakukan pengejaran sampai bisa ditangkap. Lalu siapa dia? Dan apakah orang tersebut akan berhasil ditangkap oleh polisi? Tentu saja akan berhasil dihentikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan sepertinya orang tersebut adalah bagian dari keluarga Davin, yaitu sepupu yang hadir di alur cerita dari luar negeri sebagai peran baru tentunya. Nah, dari kehadiran sepupu Davin bersamaan dengan adanya peran Karenina yang sudah kalah dan tumbang sebelumnya, ya, itu artinya peran baru sebagai sepupu Davin akan menjadi bagian untuk menambah kekuatan Karenina sebagai peran antagonis sejati. Walaupun pada kenyataannya nanti Karenina akan terus kalah dan gagal mengalahkan Ariana dalam permusuhan kehidupan yang terjadi saat ini. Bahkan dengan hadirnya sepupu Davin tidak akan bisa memisahkan atau menghalangi hubungan Davin dan Ariana yang sudah saling cinta sebagai jodoh di alur cerita sinetron Wajah Cinta yang lain SCTV. Episode selanjutnya, seseorang yang mengendarai motor berhasil dikejar polisi hingga dihentikan paksa di seberang jalan. Selanjutnya akan berurusan dengan hukum untuk diproses, terutama Firsa yang menjadi komandan untuk menangani kasus tersebut. Biarpun begitu, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan bukan kejahatan, namun hanya pelanggaran lalu lintas saja, sehingga orang tersebut masih bisa bebas dan tidak akan dipenjara. Selain itu, jika benar orang tersebut adalah sepupu, maka Davin yang akan membantu untuk bebas dari jerat hukum dan sanksi kantor polisi, hingga pada akhirnya dirinya akan bisa bebas mengingat Firsa dan Davin itu sudah saling kenal satu sama lainnya. Jadi bisa diartikan kalau orang yang dikejar-kejar petugas polisi adalah sepupu Davin yang diceritakan sebelumnya berada di luar negeri. Dirinya pulang atas permintaan Bu Rita yang dihasut oleh Karenina sebelumnya, yaitu untuk membantu perjodohan dengan tujuan dan harapan supaya Davin mau menikah dengan Karenina. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Karenina itu sempat meminta Bu Rita supaya memanggil sepupu Davin pulang, yaitu untuk membujuk Davin supaya mau dijodohkan sama dirinya. Sebab menurut Karenina dan Bu Rita, Davin dan sepupunya itu sudah hidup bersama sejak masih kecil. Siapa tahu Davin bisa luluh dan mau menuruti sepupu untuk dijodohkan sama Karenina sendiri. Biarpun begitu, itu semua sangat mustahil bagi Davin bersama Karenina dalam asmara, ya, sebab secara diam-diam dan masih dirahasiakan Davin sudah cinta sama Ariana. Bahkan cintanya sangat tulus dan dalam, sedalam samudra tentunya. Dan yang pasti rencana Bu Rita dan Karenina sebelumnya akan gagal total untuk bisa mendapatkan hati Davin dalam perjodohan yang sudah direncanakan dan dicanangkan. Saya tadi tanya sama pihak audiovisual di ulang tahunnya Davin. Kayaknya dia dikasih materi tentang saya yang ada di layar itu dari laki-laki. Adegan lain, Petrus sudah membantu Ariana di pesta ulang tahun Davin kemarin, ya kan, yaitu membantu menghancurkan dan mempermalukan Karenina dengan cara memerintahkan seseorang operator proyektor memutar video teror
Hingga Karenina pun ketakutan dan panik waktu itu di lokasi kejadian pesta ulang tahun Davin. Karenina sebelumnya sudah mencoba menghilangkan barang bukti berupa kertas teror dengan cara dibakar jadi abu, dan selanjutnya berniat menyelidiki dan mencari tahu dalang di balik orang yang meneror lewat layar proyektor tersebut. Hingga pada akhirnya Karenina akan mendapatkan petunjuk dari salah satu operator, di mana seorang operator tersebut diperintahkan seseorang tak dikenal sebelumnya. Entah siapa, tidak pasti identitas yang menyuruhnya. Hingga pada endingnya Karenina mulai curiga, yang sama persis dengan Petrus sebagai anak buahnya sendiri. Maka dari situlah ada adegan di mana Karenina sempat mendatangi dan bertemu Petrus untuk ditanya kepastian sekaligus diinterogasi. Biarpun begitu, Karenina tidak bisa menuduh sembarangan ya, karena tidak ada saksi yang pasti dan tidak ada bukti, mengingat Petrus adalah anak buah sendiri yang setia sejak lama. Tanpa Karenina sadari sebelumnya kalau Petrus sudah berkhianat sama dirinya demi menyelamatkan istri sedang dirawat di rumah sakit kemarin. Adegan selanjutnya Karenina itu sudah berhasil bertemu dengan Petrus hingga mereka berdua sempat bertatap muka secara langsung. Karenina nampak tegang sambil memasang muka emosi dan marah tentunya. Sebaliknya Petrus panik dan ketakutan hingga sempat bingung menjawab pertanyaan dan singgungan Karenina. Di mana saat pertemuan terjadi, Karenina sengaja menyinggung dengan disertai pertanyaan yang memojokkan dan terkesan mengintimidasi Petrus. Tadi aku tanya sama pihak audiovisual di ulang tahunnya Davin. Katanya dia dikasih materi tentang saya yang ada di layar itu dari seorang laki-laki, kata Karenina di depan Petrus, hingga membuat keadaan tegang menegangkan. Dan sepertinya Karenina tidak mencurigai Petrus sebagai pelakunya ya. Bahkan sebaliknya Karenina mungkin masih percaya dan meminta Petrus untuk menyelidiki laki-laki tersebut untuk ditemukan. Itu artinya Karenina masih tertipu dengan permainan Ariana dan masih menganggap kalau Petrus tidak berkhianat sama dirinya. Bahkan sebaliknya Karenina masih menggunakan jasa Petrus untuk terus mengikuti perintahnya dengan cara dibayar. Sebaliknya Petrus siap sedia membantu untuk lepas dari kecurigaan Karenina saat ini, hingga Petrus akan terus mengulur waktu dan beralasan tidak pernah bisa menemukan orang yang dicari atas permintaan Bu Karina. Jadi selama Petrus masih berpihak sama Ariana dan menjadi mata-mata dengan cara berkhianat, maka yang ada Karenina tidak akan bisa menang, namun akan kalah karena Ariana terus mendapatkan informasi dari Petrus sendiri. Makin menarik dan seru adegan dan cerita selanjutnya karena hadirnya peran baru yang kemungkinan sepupu Davin ada hubungannya dengan peran Karina dan juga Burita. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini yang semakin membuat penasaran kita semua. Terima kasih. Dia makin ngebut. Kejar, kejar. Saya tadi tanya sama pihak audiovisual di ulang tahunnya Davin. Katanya dia dikasih materi tentang saya yang ada di layar itu dari laki-laki.